Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Bu Kiki, lagi dosen pengampu, dan semua teman-teman yang saya sayangi. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, yaitu dari kelompok kami yang beranggotakan Nadia Hanifah Fauzia, Nur Hidayati, Reni Ayunita, Rizky Wandasari, Saskia Arsita Armanda, Setia Nurul Utami, dan Sefira Dwi Senja. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi dengan mata kuliah mikrobiologi dengan materi yang berjudul mikologi. Baiklah, soal nomor 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Kak Nur Hidayati. Pada Kak Nur, dipersilahkan. Untuk pertanyaan nomor 1, apa jamur termasuk tumbuhan dan mengapa? Next. Jawabannya, jamur bukan termasuk tumbuhan, karena tidak bisa menghasilkan makanan, melainkan hanya sebagai pengurai. Untuk pertanyaan nomor 2, next. Sebutkan karakteristik umum dari jamur. Jawabannya, merupakan sel eukariotik atau inti sel sudah bermembran, tidak memiliki klorofil, bentuk tubuhnya bervariasi, mulut bulat oval pipih, tumbuh sebagai hifa atau filamen benang yang terdiri dari sel-sel jamur, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim melalui spora, dan reproduksi secara seksual dan aseksual. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nur atas jawabannya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 dan 4 yang akan dijelaskan oleh Safira. Ada Safira, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membaca soal nomor 3, yaitu bagaimana cara hidup jamur. Jamur hidup dengan menyerap zat organik atau nutrisi dari sekitarnya. Cara hidup jamur diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama saprofit, kedua arasit, dan ketiga simbiosis. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan antara khamir dan kapang. Khamir merupakan fungsi barsel tunggal dan tidak berfilamen, sedangkan kapang merupakan fungi yang berfilamen atau mempunyai miselium. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Safira atas jawabannya. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 5 dan 6 yang akan saya jelaskan. Pada soal nomor 5, jelaskan karakteristik dari zigomikota. Jawabannya, zigomikota membentuk spora dengan dinding tebal yang disebut zigospora. Yang kedua, hidup sebagai saprofit atau pengurai zat organik, memiliki hifa senositik atau mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Miselium bercabang, banyak, dan tidak bersekat. Miselium memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiofort. Dan selanjutnya, soal 6, jelaskan reproduksi seksual dari zigomikota. Jawabannya, pada tahap yang pertama yaitu 2 hifa yang berlainan jenis, hifa jantan bermuatan positif dan hifa betina bermuatan negatif, saling berdekatan, keduanya bersifat haploid. Yang kedua, hifa-hifa yang berdekatan membentuk cabang hifa tonjolan yang disebut gametangium dan masing-masing mengandung inti haploid. Tahap ketiga yaitu kedua gametangia mengalami plasmogami atau penyatuan plasma dan membentuk zigospora. Sel ini berbentuk suatu lapisan berdinding kasar dan tebal yang dapat menahan kondisi kering dan lingkungan tidak menguntungkan lainnya selama 1 bulan. Pada tahap yang keempat, apabila kondisi lingkungan telah kembali seperti semula, maka akan terjadi kariogami atau penyatuan inti, sehingga inti diploid berpasangan menyatu. Dan pada tahap selanjutnya, proses ini secara cepat diikuti pembelahan meiosis dan sigospora tersebut kemudian mengakhiri dorminasinya dan berkecambah menjadi sporangium pendek dan menghasilkan spora. Lalu spora berkecambah tumbuh menjadi miselia baru.
Oke, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Saskia pada soal nomor 7 dan 8. Saudara Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 7 itu jelaskan reproduksi aseksual dari zigomikota. Jawabannya, reproduksi aseksual dari zigomikota itu menggunakan spora vegetatif. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung mengembang membentuk sporagium atau penghasil spora vegetatif. Sporagium yang sudah masak berwarna hitam kemudian pecah dan tersebar di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi miselium baru. Lalu soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan jenis zigomikota yang menguntungkan dan merugikan. Zigomikota yang bersifat menguntungkan itu ada Rhizopus oryza, yaitu biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan tempe karena nutrisinya jauh lebih tinggi dengan proses fermentasi yang dilakukan kandungan protein yang bagus dibandingkan dengan bahan mentah, misalnya kedelai. Lalu ada Mycorrhiza panicus, biasanya proses pembuatan tape. Lalu ada zigomikota yang bersifat merugikan, itu ada Rhizopus thornliver atau black bread mold, biasanya itu terdapat pada roti yang basi. Lalu ada Rhizopus miselium atau mold strawberries, itu biasanya terdapat di strawberry basi. Lalu ada juga patogen yang terjadi pada manusia, yaitu rhinocerebral zygomycosis yang menyebabkan lesis pada langit-langit mulut, wajah, dan otak. Dapat berinvasi secara luas melalui pembuluh darah. Pasien juga dapat mengalami koma bahkan kematian. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya soal nomor 9 dan 10 yang akan dijelaskan oleh Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Jelaskan karakteristik dari Basidiomycota. Jawabannya adalah yang pertama mempunyai tubuh buah yang berbentuk payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung basidiokrap. Hifanya bersekat dan mengandung inti haploid. Ketiga, ada pada bagian bawah tudung tampak adanya lembaran-lembaran bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Ada yang bersifat parasit, saprofit, dan ada yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk lumut kerak. Reproduksi secara seksual dengan Ascospora dan aseksual Conidia. Lalu yang soal nomor 10, jelaskan reproduksi seksual dari Basidiomycota. Jawabannya adalah yang pertama, hifa positif dan hifa negatif yang berinti haploid berkecambah dari Basidiopora. Kedua hifa ini saling bersinggungan atau melekat. Yang kedua ada plasmogami, terjadi antara hifa positif dan hifa negatif, sehingga inti salah satu hifa pindah ke hifa lainnya, membentuk hifa dengan dua inti haploid dan yang berpasangan atau dikaryotik. Yang ketiga ada hifa haploid dikaryotik akan tumbuh menjadi miselium haploid yang dikaryotik. Yang keempat ada miselium dikaryotik tumbuh dan membentuk badan bulat yang disebut basidiokrap. Yang kelima ada pada ujung-ujung hifa basidiokrap terjadi karyogami sehingga membentuk basidium yang berinti diploid 2N. Lalu selanjutnya yang keenam ada inti diploid dalam basidium akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid. Yang ketujuh ada basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut sterigma pada ujungnya. Satu inti haploid pada basidium kemudian masuk ke dalam salah satu sterigma dan berkembang menjadi basidiospora. Yang ke-8, jika basidiopora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa yang haploid. Terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 11 dan 12 yang akan dijelaskan oleh Wanda. Kepada Wanda dipersilakan. Untuk soal nomor 11, sebutkan jenis Basidiomycota yang menguntungkan dan merugikan. Basidiomycota yang bersifat menguntungkan ada Varela volsea atau jamur marang, kemudian Exobasidium vexans, dan Latinius edodis atau jamur sitech. Yang biasanya Basidiomycota itu yang menguntungkan dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Kemudian ada Basidiomycota yang bersifat merugikan, ada Musinia sp atau jamur karat,
Miseliumnya masuk ke dalam sel-sel daun dan di atas daun terdapat kelompok spora yang berwarna merah kekuning-kuningan seperti karat. Kemudian ada Ustilago sp atau jamur api yang menyerang ujung batang tebu, memiliki spora bulat berwarna merah tua seperti api. Untuk nomor 12, jelaskan karakteristik dari Ascomyzota. Karakteristik dari Ascomyzota itu memiliki sel satu atau bersel banyak, hifanya bersekat, melintang, atau bercabang. Hidrosporofit, parasit, dan bersimbiosis. Reproduksinya secara aksesual, kuncup, fermentasi, dan konidiospora. Reproduksi seksual melalui akspora menyerupai mangkuk. Yang selanjutnya itu adalah soal nomor 13 dan 14 yang akan dijelaskan oleh Kak Reni. Kak Reni. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 13 yaitu jelaskan reproduksi seksual dari Ascomycota. Untuk jawabannya adalah yang pertama spora yang terbentuk di dalam askus, yang kedua pada reproduksi fungsi uniseluler dihasilkan 4 sel askopora atau N. Yang ketiga pada reproduksi fungsi multiseluler dihasilkan 8 askospora atau N. Yang keempat, askospora yang telah masak akan tersebar dari askus yang pecah. Yang kelima, askospora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru. Next. Untuk soal yang nomor 14, yaitu sebutkan jenis Ascomycota yang menguntungkan dan merugikan. Untuk jawabannya, jenis Ascomycota yang menguntungkan yaitu yang pertama ada Saccharomyces tuak, yaitu fungsinya untuk pembuatan tuak. Yang kedua ada Aspergillus oryzae, itu untuk pembuatan alkohol. Yang keempat itu ada Aspergillus soyae untuk pembuatan kecap. Dan yang keempat itu ada Penicillium notatum, itu untuk pembuatan antibiotik penisilin. Kemudian untuk jenis Ascomycota yang merugikan, yang pertama itu ada Aspergillus nidulans atau parasit pada telinga yang dapat menyebabkan automikosis. Untuk yang kedua yaitu Penicillium expansum atau mengakibatkan buah apel menjadi busuk. Yang keempat Penicillium islandium atau merusak beras sehingga warnanya berubah menjadi kuning. Untuk yang keempat itu Penicillium italium atau mengakibatkan buah jeruk menjadi busuk. Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 15 yang akan dijelaskan oleh Saskia. Ada Saskia, dipersilakan. Baik, untuk nomor 15 itu soalnya jelaskan karakteristik dari Deuteromycota. Karakteristik dari Deuteromycota yaitu tidak ada tahapan reproduksi seksual atau disebut juga imperfect fungi, hifanya bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada ternak atau manusia, dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Habitatnya ada di tempat yang lembab, berkembang biak dengan membentuk spora aseksual, yaitu dengan melalui fragmentasi serta konidium. Terima kasih. Soal yang terakhir akan dijelaskan oleh Sefira. Pada Sefira dipersilakan. Ya, baik. Untuk soal nomor 16 yaitu sebutkan jenis Deuteromycota yang merugikan. Yaitu jawabannya ada Pteropton tonsurans, yaitu menimbulkan ketombe di kepala. Yang kedua, itu ada Epidermophyton volocosum, yaitu menyebabkan kutu air. Yang ketiga, itu ada Candida albicans, yaitu penyakit dermatofit. Dan yang keempat, itu ada Epidermophyton, yaitu penyebab penyakit kurap. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk Sefira. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.